Kata Rasulullah SAW, khairun nas korni. Sebaik-baik manusia itu zamanku. Apa maksudnya? Sebaik-baik ulama itu zamanku. Pertama, tahun pertama itu adalah sahabat. Siapa sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Termasuk istrinya Nabi, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu sahabat Nabi. Jadi kalau ada ulama dan Ustadz bilang, Siti Aisyah itu adalah sahabat Nabi. Ah, bukanlah Pak Ustadz, itu istrinya. Memang beliau istrinya, tapi sekaligus sahabat. Kenapa? Karena beliau bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam, iman dan Islam. Ada orang berjumpa dengan Nabi, tapi tak beriman, matinya pun mati kafir. Maka bukan sahabat. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab. Ada orang beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam, tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi, hidup di masa Nabi. Bukan sahabat. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Uwais Al-Qarni itu adalah sahabat Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah yang mengangkat ibunya. Nah, jalan kaki, gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah haji. Beliau tak pernah jumpa dengan Nabi. Ketika mau datang ke rumah Nabi, tak bertemu. Nabi sedang perang. Kemudian kata Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah generasi yang terbaik? Alladzina yalunahum, alladzina yalunahum. Artinya apa? Sahabat ini pertama, generasi pertama 100 tahun. Lalu kemudian masuk ke tahun ke-200, itu namanya orang yang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat. Itu namanya tabi'in. Jadi yang pertama, sahabat itu adalah berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, generasi ke tahun 200, itu namanya tabi'in. Beliau tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat Nabi. Berjumpa dengan Anas bin Malik, berjumpa dengan Abdullah ibnu Abbas, berjumpa dengan Sayyidina Umar, tapi tak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu tahun ke-200. Lalu yang ketiga, orang yang bertemu dengan tabi'in. Namanya tabi'ut tabi'in. Makanya kita doa, Allahumma wardu anil khulafa'ir rasyidin, Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an kulli sahabati Rasulullah ajma'in, wa anit tabi'inat tabi'ina wa tabi'ut tabi'in. Jadi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Siapa saja Pak Ustadz? Kita contoh setelah Rasulullah, setelah sahabat itu namanya tabi'in tabi'in. Kemudian setelah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Hidup di masa 300 tahun dari Rasulullah. Jadi tahun ke-300 Hijriah. Siapa saja? Contoh, Imam Hanafi. Siapa Imam Hanafi, Bu? Madhab ya. Madhab Imam Hanafi yang paling tua. Beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Maka beliau namanya disebut dengan ulama salaf. Mohon maaf, bukan salafi. Salafi itu maksudnya kan istilah di Indonesia. Salaf itu terdahulu. Jangan salah maksudnya. Lalu kemudian Imam Maliki. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah. Beliau juga termasuk ulama salaf. Karena beliau bertemu dengan tabi'in. Tabi'in bertemu dengan sahabat. Lalu kemudian ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Masih termasuk ulama salaf. Berarti kata Nabi ini generasi terbaik. Lalu kemudian yang terakhir namanya Imam Hambali. Imam Hambali itu meninggal pada tahun 241 Hijriah. Jadi imam yang keempat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini termasuk generasi terbaik. Sampai 300 tahun, di bawah 300 tahun berarti tahun ke-400 termasuk siapa? Itu namanya ulama khalaf, ulama yang baru. Kalau salaf ulama terdahulu, itu berarti berada dalam bahasa Nabi. Nabi kan mengatakan, sebaik-baik generasi itu 3 abad. 3 generasi. Yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, dan yang ketiga tabi'ut tabi'in. Setelah tabi'ut tabi'in tidak ada sebutannya tabi'ut tabi'ut tabi'in, tak ada. Cukup sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Siapa saja Pak Ustadz? 400 ke bawah ini berarti sampai sekarang, itu namanya ulama khulaf salaf. Termasuklah Imam Ghazali, termasuklah yang kita kaji kajian hari ini nih, karena beliau itu 581. Termasuk Imam Nawawi, Syekh Yahya bin Sharaf, Abu Zakaria, julukannya Abu Zakaria, termasuk Imam Ghazali. Beliau ini adalah ulama-ulama khalaf. Jadi kita ini lagi sedang mengkaji kitab ahli hadis. Namanya disebut dengan Al-Hafidh Mundhiri.
Al-Hafidh itu bukan seperti sekarang. Beliau bukan hanya sekedar hafal Quran, tapi kalau disebut dengan Al-Hafidh, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh, Imam Mundhiri, kitab At-Targhib wa Tarhib ini, adalah orang yang hafal hadis 300 sampai 400 ribu hadis. Jadi, dan ini madhab Syafi'i. Jadi nanti mohon maaf kalau ada di sini yang bermadhab ke Imam Hambali, nanti saya bahas, takutnya, kok beda Pak Ustadz? Sama dengan kita di Mekah, di Madinah, Bu, itu Imam Hambali. Makanya sholat itu tidak ada qunut, tidak ada wirid. Ya, jadi semua sama, tak masalah. Bukan berarti menjadi masalah, menjadi problem, tidak. Tapi saya sampaikan dulu bahwa kajian kitab hari ini At-Targhib wa Tarhib itu karangan dari Imam Al-Mundhiri, beliau haluannya adalah madhab Syafi'i. Baik. Kajian pertama, jadi hadis-hadis ini dirangkum oleh beliau, termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari ini termasuk masuk ulama salaf karena beliau meninggalnya pada tahun 256 Hijriah. Termasuk Imam Muslim, Sahih Muslim yang mengarang kitab Abu Husain Ibnu Hajjat, Abu Husain Ibnu Hajjat Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah. Jadi beliau termasuk generasi terbaik. Makanya hadis-hadis sahih itu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa dibilang Imam Bukhari? Karena Imam Bukhari itu dari asalnya desa Buhara. Di mana Buhara? Uzbekistan. Uzbekistan.